Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bunda Naumay. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini tuh aktivitas aku di siang hari ya teman-teman. Sekitar jam 9.10 itu udah masuk siang gak sih? Jadi ini dia ya teman-teman aktivitas aku. Jadi ceritanya hari ini tuh aku mau bersih-bersih dapur, tapi sebelumnya aku mau masak nasi terlebih dahulu. Karena memang belum masak nasi, ini tuh untuk makan siang ya. Nanti Pak suami kalau misalkan istirahat jam 12 siang itu dia biasanya pulang kan. Jadi aku siap sedia aja gitu, walaupun kadang nggak pulang juga, tapi tetap ya harus nasi itu harus tetap udah ada gitu ya, soalnya kan yang di rumah juga pasti makan gitu. Oke, ini aku udah masak nasinya, udah masukin airnya juga. Ini aku lap-lap tipis aja untuk si penanak nasinya, karena memang suka banyak debu ya, terus biasanya ada kotoran apa gitu ya, bekas makanan kalau misalkan kita buka penanak nasinya abis pegang apa gitu, pastinya selalu ada bekasnya gitu ya. Terus lanjut lagi, ini aku beresin gelas-gelas yang udah aku cuci tadi pagi. Ini tuh udah kering juga karena udah aku tirisin ya di peniris piring. Lanjut lagi, sekarang itu bagian yang terpenting di video ini ya. Emang hari ini tuh niatnya mau bersih-bersih dapur, termasuk bersih-bersih kolong dapur ini ya teman-teman, meja dapur ini aku tuh mau beresin barang-barang yang ada di dalam situ tuh, di dalam kolong dapurnya itu. Pokoknya semuanya mau aku beresin karena emang berantakan banget ya. Jadi biasanya karena lagi malas aja gitu, naro-naro barang itu pasti sembarangan. Terus di situ tuh ada juga pisang ya teman-teman, aku sembunyiin di kolong dapur ini. Karena apa? Karena anak aku yang kedua itu, yang kecil itu dia itu hobi banget makan pisang, tapi selalu ada efek samping gitu ya, nggak tahu kenapa, tapi emang setiap kali makan pisang dia itu pasti kayak pup terus ya teman-teman, sehari berapa kali gitu. Itu tuh bukan kebetulan, tiap kali makan pisang pasti kayak gitu, makanya aku sembunyiin. Padahal si anaknya itu hobi banget gitu ya makan pisang, tapi ya gitulah, aku gak mau ngambil resiko juga, kasihan ya. Apalagi kemarin dia itu sempet kayak ruam popok gitu ya teman-teman, dan ruam popoknya itu kayak bener-bener parah banget. Ini tuh pertama kali banget anak aku yang kedua ruam popok nyampe separah itu gitu. Sebelumnya gak pernah ruam popok ya teman-teman, makanya waktu itu tuh aku langsung berobat aja ke dokter. Karena awalnya itu aku belum periksa ke dokter ya, aku beli aja untuk obat oles untuk popok gitu ya, untuk ruam popok gitu. Ternyata gak sembuh sama sekali, gak ada perubahan. Makanya aku mutusin buat berobat aja ke dokter. Dan alhamdulillah setelah pergi ke dokter ngasih obat, dan obatnya itu emang langsung ada pengaruh gitu ya, langsung sembuh juga, langsung hilang si ruam popoknya itu yang awalnya parah banget, sekarang udah bersih lagi gitu. Si ruam popoknya itu ya dikarenakan dia itu sering pup setelah minum obat TB ya teman-teman. Jadi anak aku yang kedua itu udah berjalan sebulan minum obat TB-nya. Pas awal Januari itu dia udah mulai minum obat TB, dan awal Januari juga dia udah mulai pup terus-terusan gitu tiap hari. Padahal sebelumnya itu
biasanya 2 hari sekali gitu, ini tiap hari dan sehari itu bisa nyampe 4 kali gitu ya teman-teman. Makanya dia langsung kayak ruam popok gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh ruam popoknya, dan untuk pupnya juga udah enggak separah bulan Januari kemarin. Sekarang udah normal aja, sehari sekali, bahkan mungkin selang-seling gitu ya, hari ini pup esoknya enggak gitu. Alhamdulillah udah normal sih. Terus lanjut lagi ke videonya, ini aku beresin plastik ya, plastik bekas yang masih bagus gini. Biasanya emang aku kumpulin, tapi ini tuh udah mulai berkurang karena memang aku biasanya bawa tempat sendiri ya, jadi gak numpuk sampah. Ini pun yang aku simpan itu untuk tempat buang pempes aja ya teman-teman. Aku kumpulin kayak gini, aku masukin ke tempat untuk ngisi air. Ini tuh untuk isi air gitu ya, penampungan air, ada itunya juga. Tapi karena gak digunain gitu, kalau misalkan ada acara-acara baru aku gunain, jadi ini aku gunain aja buat naro plastik ya, daripada berantakan kayak gitu. Aku bingung naruhnya di mana karena aku gak punya tempat gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini aku taruh juga barang-barangnya, gak ada yang aku buang ya teman-teman, karena memang ini tuh barang-barang yang masih dipakai, jadi aku rapihin aja. Terus ini aku juga punya stok beras. Ini tuh beras aku beli kayak paketan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dapat murah, 70.000 udah dapat sembako kayak beras 5 kilo, terus gula pasir 1 kilo, sama minyak goreng 1 liter, itu 70.000 sepaket kayak gitu ya teman-teman. Terus beras yang ini yang aku tuangin ini tuh emang aku udah beli dari awal bulan Februari, emang untuk stok gitu. Biasanya aku sebulan itu paling 15 kilo ya teman-teman. Jadi ini awal Januari aku beli 10 kilo, nanti pas akhir-akhir bulan biasanya aku beli yang 5 kilo. Tapi sekarang alhamdulillah dapat beras murah gitu ya teman-teman, karena memang harga beras di Belitung ini tiap bulan ya, kalau misalkan aku beli itu pasti udah naik lagi gitu. Kalau misalkan beli per kilo, biasanya aku beli 1 kilo tuh di sini harganya udah mencapai 17.000 ya teman-teman. Padahal dulu itu udah bisa gitu 11.000 aja udah dapat gitu ya. Sekarang udah nyampe 17.000. Gimana nih harga beras di daerah teman-teman? Apakah sama kayak di Belitung? Bisa komen ya di kolom komentar. Makanya kalau misalkan dapat sembako paketan gitu kayak nemu harta karun ya teman-teman, apalagi udah ada berasnya gitu ya, karena beras emang yang paling penting ya, walaupun minyak goreng penting juga, tapi beras lebih penting. Lanjut lagi, ini aku tadi udah ngelap-ngelap untuk siraknya ya, ngelap-ngelap tipis aja, cuman debu-debu aja yang ada di rak itu, jadi aku elap. Terus ini aku tata pula untuk piring-piring sama mangkok-mangkoknya, karena aku naruhnya di sini ya, gak ada tempat lain. Ini tuh piring-piring yang biasa kami gunain gitu ya. Kalau yang jarang kami gunain biasanya aku simpannya di tempat lain gitu. Alhamdulillah untuk ruang kolong dapur ini udah beres, udah selesai semua, udah rapi juga. Lanjut lagi, ini pindah ke meja. Ini meja serbaguna aku ya, dan di bawahnya tuh emang penampilannya atau penampakannya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi di bawah sini tuh banyak kayak food container ya, kayak toples-toples, terus tempat nasi juga, tempat bekal, ada baskom yang agak besar juga aku taruh di bawah sini, terus panci-panci juga aku taruh di bawah sini. Kalau misalkan aku taruh di luar gitu kayak kelihatan berantakan banget, jadi aku simpan di bawah sini ya, jadi gak kelihatan berantakannya. Lanjut lagi, ini aku mau ngejemur baju yang kemarin gak kering ya. Ini tinggal ngeringin sebentar aja. Dan jemuran aku ini emang gak
kepanasan ya, sinar mataharinya kemana gitu. Tapi gak apa-apa, angin-angin juga udah pasti itu kering, soalnya jemuran yang kemarin juga. Lanjut lagi, ini aku mau masak. Hari ini tuh aku mau goreng ayam aja, gak aku pakai bumbuin apapun ya teman-teman. Mau aku goreng biasa aja gitu. Sebenarnya ini untuk lauk tambahan aja ya teman-teman, karena masih ada lauk sisa kemarin sore yang masih tersisa, jadi cukuplah untuk makan siang nanti. Jadi seperti ini ya teman-teman kegiatan aku setiap harinya. Aku pasti sempetin buat masak kalau misalkan masih ada bahan di kulkas ya. Tapi kalau misalkan udah gak ada bahan ya aku libur gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk voice overnya, ini tuh udah mulai gak santai ya. Udah mulai banyak suara karena aku emang buru-buru gitu. Terus anak aku juga udah rewel. Terus lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah mulai goreng ayam, dan seperti yang aku bilang tadi, ayamnya itu aku pakein garam aja ya, karena aku gak ada bumbu instan gitu. Sambil nunggu ayam matang, ini aku mau ngangkat nasinya juga udah matang. Biasanya aku aduk dulu ya teman-teman, biar dia tuh gak kering. Mungkin sampai di sini aja ya video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf kalau misalkan di video aku itu masih banyak kekurangannya ya teman-teman. Aku sendiri masih belajar. Sampai bertemu kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.